Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Yesus syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, mari kita siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Di pagi yang indah ini, mari sama-sama kita minta hikmat Tuhan, boleh menuntun, menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, kasih, rahmat, setia Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau Tuhan pegang setiap kami, pegang tangan setiap kami Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan mendekap setiap kami, setiap hati yang rindu, haus akan Engkau boleh dipuaskan pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh turun. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Dekapan kasih Tuhan. Itu yang kami mau. Biar pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kau sentuh hati setiap kami. Makasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Dengan satu kerinduan. Aku percaya setiap hati yang rindu boleh dipuaskan pagi hari ini. Boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, sentuh hatiku selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang, mari pegang tangan setiap kami Tuhan ya. Yes. Sentuh hati setiap kami. Amin. Yes. Kasih-Mu ya Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh yes. Hatiku selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu. Kau yang pegang yes. Tanganku, Kau yang sentuh, dekap setiap kami, peluk setiap kami ya Tuhan. Selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang
tanganku, Kau yang sentuh, hatiku selamanya. Ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Biar Kau pegang tangan setiap kami Tuhan. Kau sentuh setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang merindukan Engkau akan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih. Biar hadirat-Mu puaskan setiap kami. Kami mau bilang selamanya kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Makasih. Selamanya kami mau menyembah Engkau. Apapun kondisimu pagi hari ini, pada pagi hari, sembah Tuhan. Yes. Nyatakan pujian ini sama-sama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Kau yang pegang, yes. Biar tangan Tuhan pegang pagi hari ini, rasakan. Kau yang sentuh, yes. hatiku. Mari masing-masing pribadi hampir dengan kesungguhan hati. Yes. Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tangan kami, tanganku, yes. Pegang tangan kami Tuhan, peluk erat setiap kami. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan itu hanya datang daripada Engkau saja. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karenanya kami gak perlu goyah, kami gak perlu gentar, kami gak perlu khawatir. Sebab Engkau gunung batu kami, keselamatan kami. Terima kasih Yesus. Makasih ya Tuhan. Pertolongan datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu, takkan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku,
Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Amin. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku, pertolonganku. Oh, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku. Yes, hanya padamu. Ku tak akan goyah. Amin. Ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi indah ini Tuhan, di mana Kau beri kesempatan untuk kami boleh menikmati sesuatu yang baik di pagi hari ini Tuhan. Kami menghirup udara yang segar. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami, sehingga kami pagi hari ini mengucap syukur buat apa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melangkah dalam kehidupan kami mengawali untuk kami mendengar sabda daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kekuatan kami. Urapi setiap kami, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pagi ini, biarlah menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam Mezbah Syukur pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semuanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Hingga pagi hari ini kita bisa bangun pagi dengan sehat dan menghirup udara yang segar, semuanya berkat anugerah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, setiap pagi adalah kesempatan atau harapan dan berkat baru dari Tuhan buat kita. Karena pada hari yang baru pasti ada kegiatan atau rencana yang akan kita lakukan, serta kesempatan
serta kesempatan menjadi lebih baik. Dengan kesempatan hidup yang baru, sudah layak dan sepantasnya kita sebagai manusia berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan setiap pagi. Jangan sampai lupa kita mengucap syukur setiap pagi. Di Mezbah Syukur ini kita mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang baru yang kita rasakan hari demi hari. Makanya pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman sebelum kita melangkah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang, membuat kita tidak nyaman. Mungkin di antara saudara ada yang dihadapkan dengan mencari pekerjaan yang gak dapat-dapat, membuat frustasi berat. Mungkin kita mendidik anak kita, anak yang tidak nurut, itu membuat kita gak nyaman, menimbulkan kekhawatiran. Dan belum lagi kita kalau buka media sosial di pagi hari ataupun di hari-hari kita buka media sosial, begitu berita-berita yang mencekam membuat kita tidak nyaman. Bahkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini tidak tenang, saudara. Saat kita membuka media sosial, yang kita lihat yang namanya perang tidak selesai-selesai. Mungkin media sosial yang lain kita buka, berita yang lain, mungkin persaingan bisnis antara negara dengan negara yang tidak menentu, yang membuat kita semakin deg-degan. Dan berpikir juga kondisi perekonomian di bangsa-bangsa, bahkan di dunia ini yang membuat kita jadi tidak tenang. Dan kecemasan itu semakin muncul dalam kehidupan kita. Bahkan di pagi hari mungkin itu pun menyerang dalam hati kita. Waktu pagi hari kita berpikir untuk hari ini dan mungkin masa depan, membuat kita tidak nyaman dan kita tidak tenang. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa Raja Daud, dia pernah mengalami satu peristiwa yang membuat dirinya tidak tenang dan cemas, khawatir dan tidak nyaman dalam hidupnya. Dan dia merindukan sebuah ketenangan. Sebuah ketenangan yang ada dalam hatinya. Kita ketahui Raja Daud, bahwa Raja Daud adalah raja yang kaya, yang dia memiliki segalanya, raja. Dan dikatakan Raja Daud adalah orang yang selalu intim dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, selalu dia mengatakan bahwa kehidupannya dia sering memuji Tuhan. Tapi di satu titik dia pernah mengalami yang rasa tidak tenang itu, saudara. Dan dia mencari ketenangan itu dalam hatinya, apalagi waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom. Absalom kita ketahui bahwa Absalom adalah anaknya. Anaknya yang mencoba untuk berusaha merebut kekuasaan Raja Daud, membuat Raja Daud itu cemas dan akhirnya dia tidak tenang. Kita ketahui bahwa Raja Daud adalah raja yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia mengalami satu kecemasan, sesuatu tidak tenang, tidak nyaman dalam hidupnya, di hatinya. Tapi ada satu rahasia yang luar biasa kita belajar dari Raja Daud. Waktu dia mengalami galau, waktu dia mengalami tidak tenang, waktu dia mengalami gundah gulana, waktu dia mengalami dikejar-kejar Absalom, waktu dia mengalami dikejar Raja Saul, bahkan waktu-waktu yang tidak enak dia alami, ada satu kunci rahasia yang kita bisa belajar dari Raja Daud. Mari Bapak Ibu kita buka Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 dan 9. Mungkin ayat ini sering kita baca, tapi pagi hari ini biarlah firman ini kembali kita baca dan renungkan, bahwa ini adalah kunci yang luar biasa yang diberikan Raja Daud kepada kita semua saat dia menghadapi ketidaktenangan dalam hidupnya. Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Dan ditutup di ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa Mazmur 62 ini ditulis Daud atau dinyanyikan oleh Yedutun Mazmur. Daud ini mengungkapkan perasaan hatinya waktu dia dikejar Absalom yang berusaha merebut kekuasaannya. Dalam kegelisahan hatinya, Daud menemukan bahwa ketenangan dan keselamatannya adalah dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kunci hidup kita supaya tenang, di Mazmur ini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dan Tuhanlah yang menjadi gunung batu, keselamatan dan kota bentengku. Maka membuat aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatan, tempat perlindungan ialah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kunci hidup tenang adalah seperti Raja Daud sampaikan, yaitu dekat dengan Allah. Jangan bawa diri kita menjauhi dari Allah. Kalau kita menjauhi dari Allah, bukan rasa tenang yang kita miliki, tetapi ada rasa cemas, kekhawatiran, juga rasa tidak nyaman dalam hati kita. Kembali lagi, hanya dekat dengan Allah saja kita merasa tenang. Dan jangan pernah berjalan berlawanan dengan arah yang ditentukan oleh Tuhan. Jangan engkau coba melabuhkan hatimu di luar Tuhan. Cobalah untuk dekat dengan Allah, cobalah untuk datang kepadanya. Bapak Ibu, pagi hari ini di antara Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di Mezbah Syukur ini, mungkin hati kita merasakan juga demikian. Rasa hati cemas, hati tidak nyaman, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan hidup. Kita berdoa meminta sesuatu dari Tuhan, belum mendapat jawaban sampai saat ini. Mungkin kita berdoa buat anak kita, tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar ekspektasi kita, yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita khawatir. Mungkin keuangan kita hari-hari ini membuat kita khawatir dengan masa depan. Mungkin sakit penyakit saudara yang saudara alami pada hari ini membuat saudara, aduh Tuhan, sakit gak sembuh-sembuh. Aduh Tuhan, kenapa aku tidak berikan kesembuhan? Dan itu membuat bukan hanya cuman sakit badani, tapi sakit hati yang membuat kita, Tuhan, hatiku gak tenang. Di mana ketenangan itu? Ingat, introspeksi diri kita. Jangan pernah berjalan berlawanan dengan arah yang ditentukan oleh Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat dengan Tuhan dengan cara apa saudara? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Seringlah mengucap syukur, seringlah berdoa, seringlah memuji Tuhan, seringlah membaca firman, melakukan firman. Cobalah dekat dengan Allah untuk datang setiap hari kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bukan membawa keluhan kita, bukan membawa satu permasalahan kita, tapi bawa ucapan syukur yang terbaik buat Allah kita. Dan membawa hati kita kepada Tuhan, maka ketenangan itu yang seperti Raja Daud alami. Dia merasakan tenang saat dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah berjalan berlawan dengan arah yang Tuhan tentukan, tetapi mendekatlah dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan tenang. Dengan demikian, jiwamu mendapatkan ketenangan, kesejukan dalam hidup kita. Dan saat kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan bikin tenang kita, bikin hati kita nyaman, dan kemudian kita memandang masa depan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dialah gunung batu keselamatanku. Puji Tuhan. Sekali lagi dikatakan bahwa
Raja Daud saat menghadapi tidak nyaman dan tidak tenang. Kuncinya adalah hanya dekat dengan Allah saja. Aku merasa tenang sebab daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami untuk kami tidak jauh daripada Engkau, untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan. Sebab saat kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami merasakan ketenangan yang luar biasa. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah keselamatanku, daripada-Mu lah gunung batuku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah kami berjalan berlawan dengan arah yang Kau tentukan Tuhan. Namun bawa kami dekat dengan Engkau senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa di surga, berkat-Mu melimpah buat jemaat-Mu yang setia mengikuti Mezbah Syukur ini Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat jasmani melimpah dalam kehidupan kami. Senantiasa orang yang rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Dan ketenangan sejati itu ada pada kami Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun Tuhan. Bertambah usia, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanannya, dan kekayaan hormat di tangan kiri. Bahkan setiap mereka yang hari ini mungkin ada yang berbaring sakit Tuhan, kami berdoa dengan bilur-bilur-Mu, Kau sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu, Kau pulihkan. Saat ini yang sakit Tuhan, Kau jamah, biarlah kekuatan daripada Engkau menyertai mereka Tuhan.
Dan kami yakin percaya kesembuhan yang sempurna Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati juga yang sekolah dan yang bekerja, yang kuliah Tuhan sertai juga. Perlindungan dan penjagaan Tuhan sempurna dan yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan bangsa ini Tuhan, bangsa yang Kau kasih, bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan yang pegang kendali bangsa ini Tuhan. Perekonomian, kepemerintahan, semuanya Tuhan, keamanan, pemerintahan yang dari atas sampai bawah, Tuhan sertai dan taruh roya takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bila bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa, diberkati, bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa yang diajarkan dari Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya